Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli Wahdiana dengan NIM akhir 72 dan di sebelah saya. Ijaran Aceh Dewi Guna dengan NIM akhir 63. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi kasir sederhana. Nah, oke, lanjut saja. Yang pertama itu kami mendesain dulu. Nah, didesain oleh Nijar. Nijar akan menjelaskan desain. Silahkan. Ini untuk menu desain terdapat di dalamnya ada username, kemudian password, dan ini untuk button login. Kemudian untuk menu registrasi di dalamnya terdapat ID user, username, password, nama user, ID level, dan ini untuk button input, update dan delete, dan menu makanan. Kemudian di menu masakan ini terdapat ID makanan, nama makanan, harga, dan status makanan, dan ininya sama. Kemudian untuk menu transaksi di dalamnya terdapat ada ID transaksi, nama pelanggan, ID makanan, tanggal, jumlah beli, total bayar. Dan ini untuk lihat menu. Kemudian untuk programnya di sini terdapat public class, dan ini public login, class user, dan untuk button loginnya menggunakan try, if else, dan switch case. Untuk switch case yang pertama ini untuk admin, kemudian yang case kedua ini untuk kasir, dan untuk case yang ketiga ini untuk owner, dan case yang keempat ini untuk pelanggan. Nah, itu codingan di button login. Nah, jadi di aplikasi yang kami buat itu terdapat ada 4 orang yang bisa menggunakan login ini. Yang pertama yang admin itu bisa mengakses semua prom. Terus yang kedua ada kasir. Si kasir itu bisa mengakses hanya menu transaksi aja sama menu masakan. Terus owner hanya bisa mengakses menu transaksi. Sedangkan yang pelanggan hanya bisa mengakses menu masakan aja. Nah, yang pertama-tama setelah kita mendesain dan membuat prom login, kita harus mengkonekkan dulu ke dalam database. Nah, di sini buat koneksi database-nya ini kita menggunakan private string, URL JDBC MySQL, localhost, dan DB restoran. Nah, di si DB restoran ini tuh untuk mengkonekkannya ke dalam database gitu. Di sini user XMPP dan ini buat kita kalau berhasil gitu koneknya. Nah, buat mengkonekkan ke dalam database ini kita perlu namanya library MySQL JDBC driver yang ini. Nah, di dalam localhost-nya ini buat database-nya, di sini di database ada 3 tabel. Yang pertama tabel user. Nah, di tabel user ini bisa kita lihat ini ada user, terus ada username, password, nama user, dan ID label. Nah, ID label ini untuk menentukan kita kasir, pelanggan, apa owner. Nah, gitu. Nah, di tabel user terdapat ID user, username, password, nama user, dan ID label. Terus ada tabel masakan. Nah, di tabel masakan ini terdapat ID masakan, nama masakan, harga, status. Nah, kenapa ini ID masakan memakai auto increment agar si ID masakan ini nantinya akan otomatis membuat ID-nya sendiri. Di transaksi juga sama. Nah, di transaksi ini kita membuat 8 baris. Nah,
ada ID transaksi, ada nama pelanggan, ID masakan, tanggal, nama masakan, harga, jumlah beli, sama total bayar. Nah, di ID transaksi juga ini menggunakan auto increment supaya otomatis, sama dengan di ID masakan juga. Nah, sebelum itu kita perlu mengkonekkannya dulu si masakan, si si database ini dengan menggunakan designer. Nah, ini desainernya. Jadi si designer ini gunanya untuk mengkonekkan si ID masakan di tabel masakan ke tabel transaksi, di ID masakan di tabel transaksi gitu. Ini buat database-nya cuma segini. Balik lagi, ada 3. Oke, lanjut berarti ke, nah setelah kita mengkonekkannya ke database gitu. Nah, ini juga kan tadi udah dibahas. Nah, sekarang kita ke menu registrasi. Nah, di registrasi ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Kenapa oleh admin? Tadi karena saya sudah dijelaskan. Nah, di dalam menu registrasi ini jangan lupa kita memakai default tabel model. Di tabel model ini untuk mengkonekkannya ke tabel itulah. Terus di sini ada koneksi kelas koneksi. Nah, ini koneksi ini untuk mengkonekkan ke dalam database. Terus, nah di sini kami membuat kelas user extend registrasi. Nah, si ID usernya ini diambil dari database. Ini harus sama karena kalau tidak sama dengan database pasti akan terjadi error. Oke, lanjut. Nah, di public void request tabel di model add column ini buat nantinya mengisi si title ini nih, tabel ini di titelnya. Jadi saya mengisinya di sini. Terus langsung lanjut ke text model, dan ini text model ini harus dikosongkan karena kan nanti diisinya di sana gitu. Lanjut di button input. Nah, di button input ini kita bisa menginputkan password username. Nah, setelah kita menulisnya di dalam ini, terus kita nanti bisa diinputkan. Nah, inputnya biasa menggunakan try, soalnya kan si try ini berguna gitu buat database lah. Buat penggunaan database itu sangat enak lah. Nah, di sini terus ada button update. Nah, button update ini si username ini nanti bisa diupdate. Nanti siap dicobain, dipraktekkan. Nah, ini buat button menu transaksi. Nah, si button menu transaksi ini di dalam registrasi kita bisa langsung ke menu transaksi gitu di dalam di menu masakan. Nah, ini nanti kalau kita ngeklik di sini nanti akan langsung ke menu masakan. Ini buat codingannya di tabel delete, di button delete, discard. Pokoknya seperti biasa kalau ada di button gitu kita menggunakan try. Nah, J-option ini fungsinya buat buat kita mengetahui di mana ada yang errornya. Nah, ini buat private tabel registrasi. Nah, di sini si tabelnya ini nanti akan masuk ke sini gitu. Si tabelnya ini. Kenapa kita mulainya dari 0? Karena si kolom itu kalau nggak salah mulainya dari 0. Langsung ke menu masakan. Nah, di menu masakannya juga kita sama menggunakan default tabel model, prepared statement, dan resource set, dan koneksi juga sama juga sih. Nah, ini sama juga kayak tadi, add column ini buat memasukin si ID masakan ke dalam titel tabel di sini. Sama saja kayak yang tadi.
Nah di button input juga sama saja yang kayak yang tadi gitu, diinputkan. Terus di button update juga sama, kita bisa mengupdate apa-apa di menu masakan. Nah ini buat nama masakannya, buat harga, buat status dan teks. Nah kenapa ID masakannya kayak gini, karena kan ID masakan yang tadinya integer, terus kita harus ke string, jadi kita menggunakan integer parseInt untuk membuatnya dia menjadi string gitu. Terus kita di sini memakai execute update. Nah kalau execute update ini kita untuk mengupdate gitu, kalau execute query itu kita untuk memasukkannya lagi, bukan untuk mengupdate. Nah ini di button registrasi. Di button registrasi ini untuk bisa kita ke menu registrasi gitu. Lanjut, di sini ada button delete. Nah si button delete ini buat mendelete format masakannya. Nanti saya cobain dipraktekkan. Nah ini buat button logout, terus ada text ID masakan, ini buat tabel masakan, dan ini point button transaksi. Ini kita bisa nanti masuk ke dalam menu transaksi langsung di dalam menu masakan. Oke, lanjut ke menu transaksi. Nah di menu transaksi juga sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah di dalam publikasinya juga sama, menggunakan default tabel model, prepared statement, result set, dan koneksi. Nah ini koneksi ini buat mengkonekkannya ke dalam database. Nah ini di dalam menu kelas transaksi ini menggunakan integer dan string. Kalau di public transaksi ini ya ini kayak gini. Terus ini juga sama kayak tadi buat memasukkannya ke dalam title tabel. Ini grade string menggunakan array. Di sini kita menggunakan array untuk mengselectnya gitu, product transaksi ini dari si tabel di sini. Lanjut langsung ke button input. Nah di button input pada ini juga sama sih kayak yang tadi, kayak yang sebelumnya, tetapi ada perbedaan di sini. Nah ada di sini ada keterangan yes option, yes no option. Nah yes no option ini untuk nantinya dia apakah mau lanjut belanja atau tidak. Nah ini juga, nah ini tuh fungsinya buat nanti akan tampil di luarnya di FG optionnya. Terus di if else ada yes option dan no option buat di button input. Nah buat di button update kita bisa di sini selalu menggunakan try ya, karena try itu dalam aplikasi ini sangat penting. Transaksi trans dan sama kayak yang tadi sebelumnya. Terus ada button cetak. Nah button cetak ini nantinya kita bisa mencetak laporan hasil transaksinya gitu. Terus ada button delete. Nah di button delete juga sama kayak yang tadi, kita bisa mendelete-nya. Nah di button menu kita bisa nantinya tuh kita bisa masuk ke button menu masakan. Terus lanjut, nah ini buat teks di tabelnya ini kayak gini sama saja. Nah mungkin terdapat perbedaannya. Saya menggunakan e-report di sini. Nah di dalam e-report ini ini tuh hasil dari si database gitu. Si database ini dimasukkan ke e-report. Nah si e-reportnya tuh jadi nanti bakalan terdapat hasil laporannya gitu. Nanti di sini bisa dicetak hasil laporannya. Nah ini buat hasil laporannya kayak gini. Nah kayak gini buat hasil laporannya.
Oke, langsung saja ke dalam demo aplikasinya. Oh ya, kenapa ini warna temanya kayak gini? Karena saya di sini menggunakan flat lab. Nah, flat lab yang ini themes sama yang flat lab yang ini. Fungsinya flat lab ini untuk merubah tema si tampilannya. Nah, kita langsung praktekkan saja. Di sini ada menu admin. Nah, si admin itu bisa menginputkan akun gitu. Misalnya di sini kita buat Nijar. Passwordnya Nijar 123. Terus nama usernya Nijar. Untuk ID level misalnya ID level 2 gitu. Input. Mungkin agak lama. Nah, seperti itu. Oke, nah di menu registrasi ini kita bisa mengupdate gitu. Misalnya kita akan dirubah ini dalam 3 update misalnya. Ini sudah berubah tuh menjadi 3. Terus kita juga bisa mendelete ininya si akunnya. Oke, mari kita coba membuat. Nah, ini terus si menu registrasi ini bisa menyambung ke menu makanan. Nah, di menu makanan ini kita bisa ngepost gitu makanan yang mau kita jual. Misalnya kayak ya kayak roti O misalnya. Harganya roti O 12.000. Terus ini status makanannya ready apa sold out gitu. Kita inputkan saja ready. Nah, itu kan sudah ada misi di sini. Misalnya kita akan update. Di button update juga misalnya ada Kinder Joy. Harganya jadi 11.000. Update. Langsung masuk di sini tuh Kinder Joy udah di-update jadi 11.000. Kita bisa juga menghapus di sini. Oh. Nah, langsung kita bisa juga melihat menu registrasi di dalam menu makanan. Nah, ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini juga kita bisa membeli gitu. Nah, misalnya nama pelanggannya Rapli, terus mau beli roti O. Nah, lihat menu tuh bisa kita kembali ke menu makanan. Nah, ini tanggalnya kita masukkan tanggal berapa kita membelinya, tanggal 24 ya, otomatis jumlah belinya misalnya 7. Langsung nah di total bayar ini di enable karena langsung nanti itu bakal langsung muncul kayak gini. Nah, tadi yang sudah saya bilang di menu transaksi itu ada menu kayak gini. Nah, dia tuh apakah mau lanjut belanja atau tidak. Misalnya kita yes. Nah, ini tuh langsung lanjut belanja. Misalnya kita belanja lagi. Ngejar misal. Mau membeli Citato. Terus jumlah belinya 8. Langsung input. Nah, misalnya kita no. Oke. Nah, kita juga bisa mendelete ini gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin buat transaksi gini. Nah, buat cetak laporannya itu sebentar. Nah, kita sekarang ke menu kasir. Ke akun kasir. Kasir 12.
Nah, si kasir ini langsung ke menu transaksi kasir juga itu. Terus kita ke menu owner. Owner, owner, 1 2. Nah, owner juga bisa langsung ke menu transaksi. Oke. Kita ke menu pelanggan. Nah, si menu pelanggan langsung ke menu makanan. Si menu pelanggan ini kita nanti bisa mengupload me, inilah mau makanan apa gitu yang ready gitu. Good. Nah, itu beberapa fitur dari aplikasi yang kami buat. Nah, sebelum itu di sini juga tadi ada terdapat laporan transaksi yang dimana si laporan transaksi ini kita bisa mencetaknya di dalam si transaksi ini dengan menggunakan akun admin atau owner. Nah, gitu. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, si transaksi ini ada ID transaksinya, terus ada tanggalnya, nama kanan dan jumlah belinya gitu. Nah, terus untuk J calendar tadi itu kan otomatis. Nah, di sini kami menggunakan J calendar, library J calendar. Oke, mungkin itu penjelasan presentasi aplikasi dari kelompok kami, kelompok 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.